Ya, saudara, survei terbaru yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk menjadi pasangan yang banyak dipilih di Pilkada Jakarta 2024. Lebih jelasnya kita akan ulas soal hasil survei elektabilitas di Pilkada Jakarta bersama dengan peneliti Lingkaran Survei Indonesia, ada Yos Kenawas. Mas Yos, halo, selamat sore dengan Maidop di sini. Selamat sore, Mbak. Mas Yos, kalau kita lihat nih dari Ya, hasil survei yang terbaru, apa saja faktor yang kemudian membuat elektabilitas RK Suswono bisa sampai di atas 50% nih, Mas? oke. Yang paling utama adalah karena popularitas Ridwan Kamil itu saat ini sudah di angka sekitar 90% lebih ya. Artinya ini sudah cukup tinggi sekali gitu popularitasnya. Karena apa? Karena di kalau bulan-bulan sebelumnya kan yang peringkat satu itu Anies Baswedan, kedua Basuki Cahayapurnama, dan kemudian jauh di bawahnya itu Ridwan Kamil gitu. Ketika dua nama tersebut, dua nama pertama yang saya sebutkan tadi tidak mendapatkan dukungan partai atau tidak dicalonkan dalam Pilkada Jakarta, maka otomatis popularitas tertinggi itu ada di Ridwan Kamil RK. dan sudah di angka 90% gitu. Dan yang menariknya adalah eh, untuk pasangan Pramono Rano justru popularitas Bang Rano yang sebenarnya lebih tinggi dari Mas Pram gitu. Mas Pram sendiri popularitasnya masih ada di sekitar angka 50%-an gitu, dan ini masih perlu untuk dikejar gitu. Jadi yang paling utama sebenarnya itu, Mbak. Popularitas yang naik ya. Ya, popularitas yang sudah tinggi yang dimiliki oleh Ridwan Kamil, Mhm, kar- seperti itu. Karena sebelumnya di hasil survei-survei terakhir itu kan masih ada nama Anies begitu tadi ya. Betul, betul masih ada nama Anies. Namun yang perlu diingat, meski pasangan per hari ini pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu di simulasi tiga nama ada di angka 51% lebih, bukan berarti ini Pilkada Jakarta sudah selesai gitu. Justru sebaliknya, Pilkada Jakarta ini masih sangat cair. Karena apa? Karena 60% lebih responden menyatakan mereka baru akan memilih ketika kampanye sudah dijalankan, bahkan menjelang hari H pemilihan gitu. Pencoblosan. Iya, jadi masih sangat cair sekali, meski angkanya sudah cukup tinggi di 50%. Dan tadi di video sempat dibahas juga mengenai faktor Anies. Nah, yang menarik adalah di dalam survei kali ini LSI, Lembaga Survei Indonesia, mencoba menggunakan metode eksperimental survei, di mana kami membagi responden ke dalam tiga kelompok, kontrol dan dua treatment. Artinya apa? Di kelompok kontrol kami hanya menanyakan jika pilkada diadakan hari ini pasangan mana yang ibu bapak akan pilih, sedangkan di kelompok treatment kami menanyakan yang pertama, jika Anies Baswedan mendukung pasangan Rano Karno, Suswono, pasangan mana yang Dan akan hasilnya signifikan ibu ya, Mas bapak ya. pilih, dan hasilnya yang menarik adalah jika Anies mendukung pasangan Rano Karno dan Suswono, Rano Karno dan Pramono Rano itu Pramono dan signifikan. Rano, itu akan signifikan menarik ke bawah dukungan RK terhadap Ridwan Suswono. Kamil dan Suswono. Tapi yang harus diingat, meski ditarik ke bawah, elektabilitas pasangan Tidak lebih Pramono Rano tinggi. tidak otomatis lebih tinggi. Karena apa? Yang Oke. pertama tadi karena popularitas Mas Pram itu masih rendah, kayak gitu. Jadi untuk Mas Pram, jika ingin lebih kompetitif menghadapi Ridwan Kamil, yang pertama harus Harus bisa dilakukan saingi popularitas dari Ridwan Kamil, PR-nya begitu ya. harus bisa saingi popularitas, dan yang pasti tugas pertama adalah menarik ke bawah dukungan terhadap Ridwan Kamil saat ini, yang kalau menurut survei artinya mensyaratkan adanya dukungan Anies kepada pasangan Pramono dan Rano gitu. Tapi kan per hari ini Mas Anies sendiri belum Menyatakan dukungan. menunjukkan Oke. dukungan endorsementnya kemana gitu kan. Jadi ini penting bagi masing-masing pasangan untuk menunjukkan siapa sih yang bisa melanjutkan program-program Mas Anies misalkan nantinya. Oke. Bagi pasangan Ridwan Kamil sendiri dan Ridwan Kamil Suswono, hanya berharap minimal Mas Anies diem, minimal Mas Anies tidak mengendorse salah satu, itu udah cukup gitu. Syukur-syukur Mas Anies bisa mengendorse mereka gitu. Tapi
dengan Mas Anies pasif aja itu udah cukup buat Ridwan Kamil dan Suswono, seperti itu. Oke, kalau kita lihat kan endorse Anies Baswedan, kalau nanti misalnya memberikan dukungan kepada pasangan RK Suswono dari hasil surveinya sebenarnya tidak terlalu signifikan begitu ya Mas ya? Betul, betul itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu meningkatkan elektabilitas terhadap pasangan RK dan Suswono. Oke, Ridwan Kamil ini kan sebenarnya dianggap punya pengalaman ya di pemerintahan, bukan orang baru juga di pemerintahan, tapi itu kan di Jawa Barat. Apakah responden percaya nanti RK juga mampu memimpin Jakarta kalau terpilih nanti? Jangan dijawab dulu, Mas Yos, kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Rumah Pilkada. Survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Indonesia atau LSI menempatkan pasangan Ridwan Kamil Suswono menjadi pasangan yang banyak dipilih di Pilkada Jakarta 2024. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 6-12 September 2024 ini, pasangan Ridho ini unggul dari dua pasangan lain, Pramono Anung Rano Karno dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Sebelum masuk ke elektabilitas pasangan calon, survei ini menampilkan hasil simulasi 3 nama kandidat calon gubernur. Hasilnya, Ridwan Kamil mendapat 53,9%, Pramono Anung 20,8%, dan Dharma Pongrekun 3,3%. Setelah mendapatkan elektabilitas calon gubernur, responden ditanya mengenai elektabilitas pasangan calon gubernur. Dan hasilnya, pasangan Ridwan Kamil Suswono meraih 51,8% suara. Disusul pasangan Pramono Anung Rano Karno dengan 28,4% suara. Dan urutan ketiga pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana dengan tingkat keterpilihan 3,2%. Yang menarik, LSI menemukan pengaruh Anies berdampak signifikan dalam mempengaruhi kompetisi dan hasil pilgub. Menurut Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, bagi RK Suswono akan lebih menguntungkan bila Anies menyampaikan sikap mendukung pasangan Ridho atau minimal bersikap netral. Para pemilih itu sudah punya pilihan sendiri sebetulnya kalau tidak ada Anies dihadapkan dengan calon dari calon RK lawan calon dari PDI Perjuangan, maka mereka menjadi lebih dekat ke RK. Itu satu. Yang kedua, saya kira adalah selain tadi ya, lebih dari 50% pemilih Jakarta, termasuk pemilih Anies itu tidak kenal sama Pram kan. Ya. Kita tidak tahu nanti kalau Mas Pram berhasil melakukan sosialisasi secara masif sehingga 100% warga Jakarta mengenalnya, mungkin sikap itu akan ada perubahan. Ya. 2 bulan menjelang Pilkada Jakarta 2024, dinamika dan peta politik di Pilkada Jakarta masih mungkin berubah. Masih ada waktu untuk para kandidat untuk menyampaikan gagasan-gagasannya untuk Jakarta yang lebih baik agar bisa menarik hati warga Jakarta untuk menentukan pilihannya pada 27 November mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saya masih bersama dengan peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Mas Yos Kenawas. Mas Yos, tadi kita terpotong, kita ngomongin lah tadi soal RK ya. RK ini kan elektabilitasnya untuk bakal calon gubernur tinggi sebenarnya, 53,9%. RK dianggap punya pengalaman di pemerintahan, tapi kan itu di Jawa Barat. Apakah responden kemudian juga percaya seorang Ridwan Kamil mampu memimpin Jakarta 5 tahun nanti? Iya, memang kalau dicek kemudian di breakdown-nya, dukungan terhadap RK salah satunya yang paling tinggi disebabkan karena pemilih percaya bahwa Ridwan Kamil telah memiliki track record pengalaman di pemerintahan. Meski kemudian belakangan juga kan di Twitter dan di banyak media sosial juga kinerja RK di Jawa Barat juga dipertanyakan. Dikritisi. Kemudian kan dikritisi gitu cukup tajam gitu, terutama oleh mereka yang memang memperhatikan masalah perkotaan seperti itu. Dan ini kan kampanye belum mulai, masih panjang waktu untuk mengkuliti ibaratnya kinerja RK di Jawa Barat seperti itu. Jadi kalau boleh dikatakan secara singkat masih sangat cair peta politik Jakarta. Dan itu ada 60% lebih yang sebenarnya masih menunggu gagasan apa yang akan ditawarkan kepada pemilih mulai dari masa kampanye hingga
hari H menjelang pencoblosan seperti itu, Mbak. Oke. Kita lihat dulu pasangan Pramono Rano ini kan meraih 28,2%. Kemudian apa faktor yang membuat responden memilih pasangan Pram Rano ini kalau dari hasil survei LSI, Mas? Ya kalau dari pasangan Pramono Rano memang ya berbagai kombinasi juga ya. Ada yang bilang karena sosok yang cukup bersih dan bebas dari korupsi dan lain sebagainya gitu. Namun yang paling harus jadi highlight adalah popularitas Mas Pram itu jauh lebih rendah dibandingkan popularitas wakilnya Bang Rano kayak gitu. Dan ini adalah PR yang sangat penting bagi Mas Pram untuk meningkatkan popularitasnya dalam waktu 2 Kita bulan juga ke punya depan. angkanya ya, Mas Yos. Kalau misalnya kita lihat, sebenarnya elektabilitas bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil ini 53,9% untuk elektabilitas dia sendiri Ridwan Kamil. Tapi ini cukup menurun ketika dipasangkan dengan Suswono jadi 51,8%. Iya, tapi itu kan kalau boleh dilihat itu masih di dalam batas margin of error ya, Mbak ya. Jadi masih kurang lebih bisa ditoleransi lah deviasi angkanya gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan juga. Yang paling signifikan sebenarnya yang tadi kalau misalkan Anies mendukung pasangan Pram Rano, maka kelihatan sekali itu akan menggerus secara signifikan dukungan terhadap RK Suswono seperti itu. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Oke, kalau kita lihat nih elektabilitas dari calon gubernur seorang Pramono Anung ini kan ada di angka 20% ya. Tapi ketika dipasangkan Pramono Anung Rano Karno jadi 28. Ini naiknya cukup signifikan begitu ada dipasangkan dengan Rano Karno seperti yang tadi Mas Yos bilang. Popularitas dari seorang Pramono Anung tidak lebih tinggi dari seorang Rano Karno begitu ya? Atau Bang Dul? Ini iya jelas seperti itu karena ya kan Bang Dul udah adalah artis yang memang sudah malang melintang lama, sudah pernah menjabat juga sebagai gubernur dan gubernur Banten waktu itu kan. Dan Mas Pram kan memang politisi kawakan, politisi senior yang selama ini berkiprahnya di belakang layar, di DPR dan dalam 10 tahun terakhir itu di belakang layar gitu. Jadi memang butuh waktu bagi Mas Pram untuk kemudian meningkatkan popularitasnya dulu sebelum kemudian meningkatkan elektabilitasnya. Tapi yang paling penting PR-nya adalah bagaimana pasangan ini menarik turun dulu elektabilitas RK dan Suswono, baru kemudian sembari menaikkan elektabilitas pasangan Pramono Anung dan Rano Karno kayak gitu. Dan ini semua tergantung kecocokan program dan tawaran apa yang bisa diberikan gagasan nih kepada sebenarnya Anies paling Baswedan. ditunggu ya. Iya, kayak gitu. Karena memang harus diakui Anies Baswedan gripnya di Jakarta itu cukup kuat dan akan jadi magnet elektoral yang penting bagi calon manapun, baik bahkan bagi Dharma Kun pun kalau misalkan memungkinkan ya mendapatkan dukungan Anies Baswedan gitu. Tapi kan kalau kita bicara secara real, memang antara kompetisinya antara Pramono Rano dan RK Suswono kayak gitu. Oke, karena Mas Yos sudah menyinggung tadi pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana, ternyata ada juga yang memilih ya dari hasil survei ini. Masih ada, tapi 3%. yang harus dicatat adalah dukungan terhadap Dharma Pongrekun dan Kun Wardana itu tinggi karena apa? Karena banyak yang belum tahu calon lain. Jadi ya saya belum tahu calon lain, ini aja dulu deh kayak gitu. Jadi tapi itu juga harus dilihat jumlahnya sangat kecil sekali ya. Memang PR besar bagi pasangan Dharma Kun untuk meningkatkan elektabilitasnya dan ini cukup berat harus diakui. Cukup berat, bicara juga berat ya Mas Yos. Oke, kalau gitu kita lihat ini sebenarnya ada kurang lebih 2 bulan lah ya untuk menuju ke pencoblosan 27 November nanti. Seberapa besar Anda lihat kemungkinan atau juga peluang elektabilitas paslon khususnya pasangan RK Suswono dan juga Pram Rano bisa berubah? Sangat bisa berubah karena yaitu 60% lebih masih menunggu tawaran yang disampaikan dari semenjak kampanye hingga
hari pencoblosan dan kemana Anies Baswedan akan melabuhkan dukungannya gitu. Itu yang paling penting diperhatikan dalam 2 bulan ke depan. Jadi apa yang angka hari ini belum aman sama sekali, masih sangat cair Pilkada Jakarta. PR besar buat baik bagi Ridwan Kamil yang sudah di posisi tinggi gitu untuk setidaknya mempertahankan dan menahan Mas Anies setidaknya nggak berpihak ke pasangan lain gitu. Itu aja udah cukup gitu bagi pasangan Ridwan Kamil. Tapi itu kan PR yang berat bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk meyakinkan Mas Anies untuk mendukung mereka juga gitu. Di tengah wacana pertemuan beberapa pasangan, 3 pasangan calon untuk bisa menemui mantan gubernur pendahulu, termasuk salah satunya adalah Anies Baswedan gitu ya. Oke, kalau kita lihat ini peluang Pilkada Jakarta dengan angka-angka yang ada dari hasil survei, apakah bisa nanti 1 putaran, Mas Yos? Belum, per hari ini saya berani bilang bisa dipastikan belum aman untuk 1 putaran. Jakarta kan membutuhkan 50% ya, beda dengan daerah-daerah lain. Jadi dan saat ini angkanya Ridwan Kamil Suswono masih di angka margin of error, meski sudah di atas 50%, dan yang paling pasti dinamikanya masih sangat cair. Jadi per hari ini survei kami belum bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran. Oke, masih belum yakin akan 1 putaran atau tidak, masih menunggu dukungan dari seorang Anies Baswedan arahnya akan kemana dari 3 paslon ini, termasuk juga adu gagasan setelah nanti resmi berkampanye, kemudian juga adu gagasan bagaimana nantinya untuk bisa memajukan Jakarta selama 5 tahun ke depan yang sudah tidak lagi menyandang sebagai ibu kota, karena pemilih Jakarta ini cukup rasional ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Yos, sehat selalu, terima kasih sudah meluangkan waktu di Rumah Pilkada.